Halo, nama saya Yung Sudi. Ini saya ada beberapa pertanyaan buat kamu. Oke. Tentang Megasari ini bagaimana menurutmu? Megasari ya, puncak ini sangat bagus ya. Kita bisa melihat pemandangan di belakang kita ini ada deretan beberapa gunung, dari Gunung Raung, Gunung Suket, Gunung Ranti, Jabal Kirmit, kemudian Taman Galuh, Merapi Ijen, kemudian beberapa dataran atau afdeling dari Kawah Ijen ini ya, Sempol. Sangat bagus sekali. Jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen menikmati weekend di sini bisa menyiapkan tenda dan alat yang proper ya, karena anginnya cukup kencang sekali, karena di sini biasanya digunakan untuk para layang ya. Dengar-dengar daerah sini tuh ada Gunung Sampan, itu ada di daerah sini apa enggak? Kalau Gunung Sampan yang bentuknya seperti ini itu ada, kita tinggal cari belok kiri, masuk belok kanan, itu tempatnya. Oh. Kamu tahu kenapa puncak ini dinamai Puncak Megasari? Dinamakan Puncak Megasari karena dulu yang babat daerah ini ya, itu ada yang namanya Mega sama Sari kesini main-main. Bukan Bu Megawati tapi. Megawati ya bisa jadi. Nah, yang di sini sebenarnya Megasari itu salah satu nama dari afdeling ya yang berada di Kecamatan Sempol. Kemudian puncak Megasari ini adalah puncak tertinggi dari afdeling Megasari, makanya dinamakan Puncak Megasari. Jadi seperti itu. Yang benar ya. Jadi bukan Mega dan Sari yang apalagi Bu Megawati. Apalagi Bu Megawati sama Sariwati. Apalagi Sarimi. Terus ini katanya dibuat para layang gitu ya. Sebenarnya ya untuk beberapa tahun yang lalu kegiatan para layang di sini sangat aktif, cuma akhir-akhir ini sudah mulai vakum ya, mungkin karena pandemi dan juga kondisi angin yang kurang maksimal. Jadi pilotnya mungkin takut jatuh juga di sini. Pernah merasakan sensasinya naik istilahnya? Naik para layang. Naik para layang. Kalau naik para layang di dalam mimpi pernah. Kalau secara nyata ya belum pernah karena mahal, tidak punya alatnya. Kalau mau pakai flysheet kita pakai tali karmantel juga boleh lah. Ketemu di bawah almarhum nanti. Bentar, ini kok nggak bisa? Akses ke sini bagaimana? Ini kalau saya tahu sebenarnya kan saya ada di sana, ke sini juga naik motor juga, cuman buat teman-teman pemirsa yang di online gitu. Akses ke sini itu sudah mulai lumayan ya, kalau dibandingkan dulu tahun 2018 atau malah sebelumnya itu 2017, 16, 15. Akses ke sini selain jalannya berdebu dan berbatu memang sangat tidak direkomendasikan ya, apalagi sepeda-sepeda yang biasa atau tidak sehat itu ya. Tapi untuk sekarang untuk teman-teman bisa ke sini dengan jalan yang sudah mulus, aspal, kemudian ada beberapa bagian juga yang sudah rabat ya. Jadi jalannya sangat enak sekali. Mungkin nanti bisa sama-sama ke sini. Bahkan di sini ada yang pakai mobil ke sini aksesnya. Jadi sudah tidak hanya menggunakan sepeda motor, jadi pakai mobil enak. Sudah bisa juga. Ya, mungkin kamu mau pakai pesawat juga bisa ke sini. Kalau heliku tak bawa ke sini bisa nggak ya? Bisa, heli gugup itu jadi. Kalau naik sepeda pancal itu katanya, jadi berangkat dari sini itu tembus ke daerah mana gitu katanya? Oh ya, sana, bisa ya? Bisa. Jadi kalau yang senang ride sepeda ya, jadi fun bike tiap minggu pagi sampai sore, jadi bisa nembus dari Megasari ini, nembus ke Situbondo, ke Surabaya, ke Banyuwangi, bisa ke Probolinggo. Ya kalau itu berarti kemana-mana bisa. Turunnya lewat sana itu nanti bisa nembus ke Situbondo ya. Jadi bisa goes dengan teman-temannya. Kalau dari bawah malah lebih enak goesnya. Jadi tanjakannya sangat keren sekali, pemandangannya juga bagus. Sampai sini
Nyampe tapi kalau dari Sampai ke bawah. sini ya ada dua pilihan, mau nyampe atau tidak nyampe ya tinggal pilihannya itu aja. Pesan dan kesan tempat ini bagaimana? Untuk apa keadaan pengunjung, apa keadaan lokasi, gimana? Ya sebenarnya tempat ini kan sudah bagus, sudah indah dengan background pemandangan yang luar biasa ya. Cuma karena banyaknya pengunjung yang kurang edukasi tentang sampah mungkin, dan juga di sini kurangnya tempat sampah memang tidak disediakan mungkin oleh pengelolanya. Jadi di mana-mana itu banyak sampah plastik yang berserakan. Jadi pengunjung banyak buang sampah sembarangan. Bahkan di beberapa tempat camp itu memang seperti tempat sampah. Jadi ada beberapa tempat camp yang di belakangnya itu memang sampah plastiknya banyak sekali. Sangat disayangkan sekali karena kalau sampah plastik kan susah diurai ya. Jadi untuk teman-teman mohon yang kesini dijaga kebersihannya, sampahnya dibawa pulang, itu yang paling penting. Pesan saya buat saya pribadi, walaupun saya dianggap sampah masyarakat di rumah, tapi kita tetap tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, mantap itu ya. Oh ya, akhir-akhir ini tuh ada kejadian di mana? Bawah Karaeng ya? Ya, Bawah Karaeng, gunung. Itu gimana pendapatmu? Sebenarnya kita sebagai orang-orang yang ingin menikmati alam dari ketinggian ya, kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari perlengkapan fisik kita harus kuat, kemudian perlengkapan pakaian yang memadai, yang proper, kemudian logistik dari segi makanan, kemudian kalau di gunung itu kan biasanya cuaca tidak tentu, kadang angin, kadang hujan, berarti kita harus bawa tenda yang memang benar-benar safety, paling tidak harus yang waterproof seperti itu. Dan jika teman kita 4, maka tendanya harus yang isi 4, jangan yang isi 2, oke? Apalagi hanya bawa naiknya berempat tapi tidak pakai tenda, itu lebih bahaya lagi. Untuk cara kita memberi teman, solidaritas antar teman waktu di gunung itu, apa kita perlu menyiapkan maksudnya kita sama-sama mendaki? Oh, perlu itu ya. Jadi teman itu akan kelihatan sifat aslinya ketika kita mendaki bareng. Ketika ada salah satu teman kita yang sakit, kemudian dia meninggalkan temannya yang sakit, berarti itu bukan teman yang baik untuk diajak naik gunung, seperti itu. Kardi kayaknya, kata orang Madura, kardi. Kardibi korlah nyaman. Ya, jangan kalau kita mau naik gunung harus pilih-pilih teman. Bisa kita cari teman yang memang bisa membawa kita, bisa membimbing, bisa menemani baik saat kita lelah, sakit, ataupun saat kita itu butuh motivasi untuk ke puncak, ataupun ketika saat kita turun. Semangat. Untuk kamu sendiri bagaimana? Apa motivasinya kamu suka naik gunung, wisata? Gitu. Apa motivasimu? Motivasi saya sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama pindah nongkrong, yang kedua itu pindah tidur, yang terakhir yang ketiga ini pindah makan. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya sendiri ada 2. Buat perjalanan fisik itu untuk kesehatan jasmani, dan perjalanan psikologi itu untuk kesehatan rohani. Boleh. Ya itu harus kita selaraskan ya. Ya. Jasmani dan rohani itu harus seimbang. Ya, bagus. Jam berapa? Jam 7.55, hampir jam 8. Kayaknya sudah terlalu siang. Ya, ini sudah panas sekali. Cabut ya. Boleh, kita selesai di sini ya. Iya, oke. Sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa like, share, dan subrek channel kita Mal Bondowoso. Oke. Salam Muitamuyan.